Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-13 latihan soal persiapan TKA Matematika SMP tahun 2026. Kita akan bahas tentang bilangan real ya, materi utamanya. 3 soal kita bahas lagi, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Yang belum nyalain loncengnya, nyalain dulu sekarang agar kalian ternotifikasi setiap ada video-video terbaru dari kami. Nah, sebelum juga mulai ya, kalau misalkan kalian tertarik untuk memiliki e-book persiapan TKA SMP Matematika kami menyediakan linknya itu untuk pembeliannya. Ingat, e-booknya cuma 24.000 saja. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita pada video kali ini dari soal nomor 37. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah gedung pusat perbelanjaan menerapkan sistem tarif parkir progresif untuk kendaraan roda 4. Biaya parkir untuk 1 jam pertama adalah Rp5.000. Untuk setiap jam berikutnya, dikenakan biaya tambahan Rp3.000 per jamnya. Tarif parkir maksimal dalam satu hari adalah 24 jam ya, adalah sebesar Rp25.000. Kehilangan tiket parkir dikenakan denda Rp50.000 ditambah biaya parkir normal. Pak Budi memarkir mobilnya di gedung tersebut dari pukul 10.15 hingga pukul 14.45 pada hari yang sama. Berapakah biaya parkir yang harus dibayar oleh Pak Budi? Nah, jadi di sini ya ada beberapa hal yang bisa kita tarik ya dari soal ceritanya tadi, dan ada juga hal-hal yang tidak perlu kita perhatiin karena itu disengajakan ada di sana di dalam soalnya, tetapi hanya berupa jebakan aja supaya memperlambat kita untuk menyelesaikan soal ini. Jadi hal-hal poin penting di sini kita harus lihat dulu. Jadi pukul berapa sih Pak Budi memarkirkan mobilnya di tempat perbelanjaan ini? Kita fokus di sininya dulu. Pak Budi memarkir mobilnya dari pukul 10.15 sampai dengan 14.45 dalam waktu hari yang sama, maka dia tidak bermalam sehingga maksimal yang 1 kali 24 jamnya tadi 25.000 tidak berlaku oleh Pak Budi ini. Nah, kita coba hitung dulu dari 14.45 ya. Di sini kita coba kurangkan dengan awal dia memarkir yaitu 10.15, ada berapa lama waktu yang sudah berlalu ya. 45 kurang 15 itu 30, 14 kurang 10 itu 4 jam ya, 4 jam 30 menit. Berarti si Pak Budi tadi memarkir mobilnya itu selama 4 jam 30 menit. Tetapi kita harus pahami aturan pemarkirannya tadi ya, biaya-biayanya. Nah, di sini dikatakan 1 jam pertama itu 5.000. Kemudian ya setiap jam berikutnya atau bagian dari jam ya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi misalkan dia hanya memarkir dalam waktu 30 menit, maka dia harus kena ya biayanya itu sama dengan 1 jam. Nggak ada ceritanya kalau 30 menit dia setengah dari yang harga per jamnya, nggak bisa ya. Jadi kalau dia sudah lewat ya, entah itu 1 menit ataupun 30 menit, dia harganya tetap berlaku 1 jam ya, biayanya tambah 1 jam lagi. Maka dalam soal ini ya, ini kan ada 4 jam 30 menit, maka untuk 1 jam pertama itu biayanya berbeda, agak lebih mahal, yaitu sebesar 5.000. Maka dikenakan dulu 5.000 ya untuk awalan perhitungannya. Berarti kan masih ada, kalau kita kurangin dengan 1 jam masih ada 3 jam 30 menit ya. Nah, kalau kita konversi ya, karena nggak ada yang namanya setengah jam, maka kita konversi lagi ke dalam jam yang pembulatan ke atas ya, dibulatkan ke atas berarti diekuivalenkan dengan 4 jam. Karena entah dia lewat 1 menit ataupun lewat 30 menit, dia sama akan terhitung 1 jam juga. Maka kita bulatkan ke atas, dia hitungannya 4 jam. Nah, di sana sudah kita hitung yang 1 jam pertama 5.000, berarti 4 jam berikutnya kita akan menghitung dengan tarif yang baru, yaitu tambahannya 3.000 per jamnya. Maka kita hitung kaliin dengan 3.000 berikutnya. Maka di sini kita akan dapat 12.000 untuk 4 jam berikutnya setelah 1 jam pertama. Maka kalau ditanya berapa total biaya parkirnya, udah tinggal dijumlahin aja. 5.000 tambah 12.000, kita akan dapat bahwa totalnya adalah sebesar 17.000. Inilah biaya parkir yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi tadi dari soal cerita tadi ya. Maka dapat kita simpulkan jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Seperti itu, semoga kalian paham atas penjelasan soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 38 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ibu ingin membuat kue kering untuk persiapan lebaran. Resep dasar untuk membuat 1 toples kue kering ya, berat bersihnya itu 500 gram, membutuhkan bahan-bahan utama yaitu 300 gram tepung terigu, 200 gram mentega, 100 gram gula halus, dan 2 butir kuning telur. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 2 kg di dapurnya. Jika ibu ingin membuat 6 toples kue kering, berapakah sisa tepung terigu milik ibu? Jadi di sini ada berbagai macam informasi, tetapi ternyata
sama seperti sebelumnya banyak informasi yang sebenarnya nggak perlu kita perhatiin karena tidak kita perlukan dalam perhitungannya. Jadi kita fokus di sini karena dia yang ada di dapur itu berfokus di tepung terigu sebanyak 2 kg, maka kita fokus aja di bahan baku yang terkait tentang tepung terigu tadi. Karena dalam soalnya tadi ternyata untuk membuat satu toples itu membutuhkan 300 gram tepung terigu. Nah, ini kita fokus di sini aja. Sehingga nanti kalau ditanyakan 6 toples kue kering itu ternyata butuh berapa tepung terigu sebenarnya supaya kita tahu sisanya itu berapa. Nah, otomatis ya kalau ada 6 toples yang ingin dibuat, maka kita akan kalikan untuk satu toplesnya itu 300 gram. Kita ternyata membutuhkan sebesar 1800 gram untuk 6 toples kue kering yang akan dibuat oleh si ibu tadi. Nah, tapi yang kita miliki, yang dimiliki saat ini itu dalam satuan 2 kilo. Nah, ini kan satuannya berbeda. Harus kita samain dulu satuannya agar bisa kita kurangkan. Nah, adik-adik ya, buat kalian yang lupa tangga satuan gram-gram seperti ini, ingat tangganya itu paling atas kilo, kemudian hektogram, kemudian dekagram, kemudian gram ya, kemudian desigram ya, desigram, sentigram, kemudian paling bawah adalah miligram ya. Nah, tangga-tangga ini harus kalian hafalkan. Kenapa? Karena ini sangat penting ya perannya untuk mengkonversi dari satu satuan gram yang ini, yang tertera ini ke satuan yang lainnya. Nah, di sini kasusnya itu dari kilogram itu turun ke gram. Nah, itu ternyata turunnya berapa kali? Nah, 1, 2, 3. Setiap satu kali turun itu dikali 10. Maka ketika dia turun 3 kali, maka dikali 10 kali 10 kali 10 atau senilai dengan kali 1000. Nah, kalau kita konversi ya, kali 1000 itu dapatnya berapa? Oh, ternyata kalau dikonversi dapatnya di 2000 gram. Nah, inilah yang kita kurangkan dengan 1800 gram yang dibutuhkan untuk membuat 6 toples tadi. Kita akan peroleh itu selisihnya adalah sebesar 200 gram. Inilah sisa yang diperoleh ketika si ibu tadi telah selesai membuat 6 toples kue kering. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 39. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Jika operasi X ya, di sini ada lingkaran plus ya. Nah, ini cara bacanya gimana nih? Kita buat kesepakatan dulu ya. Ini anggaplah lingkaran plus aja deh kita baca ya, lingkaran plus. Jadi X lingkaran plus Y didefinisikan sebagai X dalam kurung Y kurang X tambah Y. Maka nilai dari A lingkaran plus B ya, kemudian dioperasikan lagi dengan lingkaran plus C, itu hasilnya adalah titik-titik ya. Ini sebenarnya kami nggak tahu cara bacanya gimana, tapi kalau misalkan ada simbol seperti ini kita sepakati aja bersama, ini bacanya lingkaran plus ya. Nah, di sini kita melihat ada sebuah garis bilangan normal ya, seperti biasa, tetapi ada beberapa angka-angka yang digantikan dengan huruf ya. Contohnya di sini ada A, ada B, ada C. Nah, ini kan sebenarnya tempatnya itu adalah angka ya. Seperti kita ketahui ini kan bilangan garis bilangan itu kan sebenarnya ada bilangan positif, ada bilangan negatif dan angka 0 di tengahnya. Nah, di sini kalau kita pengen melengkapi garis bilangan yang tersedia ini ya, kita tinggal lengkapi aja. Misalkan kayak gini. Ini kan 1, 2, 3, titik-titik 5. Tentu nih titik-titiknya udah kita bisa tebak, oh pasti ini C-nya sama dengan 4. Harusnya di situ positif 4. Kemudian, kalau kita lihat ke kiri, dari kirinya 0, 0, negatif 1, titik-titik negatif 3. Tentu di sini pasti ada negatif 2. Maka nilai B-nya adalah negatif 2. Kemudian negatif 3, negatif 4. Setelah negatif 4 ada apa? Oh ternyata A-nya itu adalah negatif 5. Ya, berarti A-nya negatif 5, B-nya negatif 2, dan C-nya sama dengan 4 udah kita peroleh. Kita tinggal hitung aja ya. Operasi yang tadi A lingkaran plus ya, A lingkaran plus B kemudian dioperasikan dengan lingkaran plus C, itu hasilnya berapa. Nah, ini kita tinggal masukin aja nilai-nilainya ya. Berarti negatif 5 lingkaran plus, kemudian B-nya diganti negatif 2 ya, kemudian kita lingkarin plus lagi nanti dengan C-nya adalah 4. Nah, untuk lingkaran plusnya ini itu sendiri tadi ya, kalau ada X lingkaran plus Y itu definisinya adalah X dikali dengan Y kurang X tambah Y. Maka kita coba selesaikan dari yang negatif 5 lingkaran plus negatif 2. Artinya ya ini, masukin ke sini. X-nya ganti negatif 5, kemudian Y-nya itu ganti negatif 2. Maka jadinya adalah negatif 5 dikaliin negatif 2 kurang negatif 5, X-nya kan negatif 5 ya, ditambah dengan Y-nya, Y-nya adalah negatif 2 tadi. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau udah kita selesaikan. Nah, di sini kita selesaikan yang dalam kurung dulu supaya mudah ya.
Negatif kali negatif, ingat di sini jadi positif, berarti negatif 2 ditambah 5. Nah, kita coba selesaiin dulu nih, ya. Kemudian di sini ya negatif 2 tambah 5 dapatnya positif 3. Berarti negatif 5 dikaliin dengan positif 3 ditambah dengan negatif 2. Coba kaliin. Negatif 15 ya, negatif kali positif. Kemudian tambah negatif 2. Kalau mau gampang kaliin aja nih, positif kali negatif adalah negatif. Nah, berarti negatif 15 kurang 2 itu adalah negatif 17. Maka kita udah bisa memperoleh bahwa negatif 5 ya, lingkaran plus dari negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 17. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ya, kita selesaikan dengan cara yang sama, berarti negatif 17 lingkaran plus dengan 4 tadi ya. Maka coba kita selesaikan sama kayak tadi, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Berarti masukin negatif 17 ya dikaliin dengan 4 ya, dikurangin X berarti dikurangin negatif 17, kemudian ditambah dengan Y, Y-nya 4. Kita coba kaliin. Di sini kita coba hitung, berarti negatif 17 kaliin 4 itu berapa? Negatif 68. Ya, di sini ya. Oh, kita selesaiin dulu yang di dalam supaya mudah ya. Negatif 17 dikaliin dengan ini. Negatif kali negatif adalah positif, berarti 4 tambah 17 ya. Tambahin dengan 4. Ya, di sini kita coba jumlahin 4 tambah 17 itu adalah 21. Negatif 17 kali 21 ya ditambah dengan 4. Negatif 17 kali 21 itu berapa sih? 21 kali 17. 7, 2 kali 7, 14. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Jumlahin. 7, 5, 3. Ya, berarti negatif 357 ditambahin dengan 4. Artinya ya hasilnya adalah 353 tapi dalam bentuk negatif atau negatif 353. Nah, ini sepertinya ya untuk pilihan gandanya ada kesalahan dalam tim penyusun PowerPoint kami ya. Di sini harusnya angka-angkanya bukan gini ya. Harusnya di sini A-nya itu negatif 353 ya, B-nya itu negatif 144, C-nya itu 353 dan D-nya adalah 150. Dari sini ya pilihan-pilihan yang tersedia ini barulah kita lihat, oh ini ada yang negatif 353, maka jawabannya tepat adalah yang opsi A ya. Kami mohon maaf untuk pengetikan pilihan gandanya ada typing ya, salah ketik ya. Jadi untuk penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal yang satu ini, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita tutup video ini dengan latihan soal, buat kalian yang ingin memiliki paket bundling persiapan TKA Matematika SMP tahun 2026 dari Bimbingan Belajar Arahan, kalian bisa membelinya sekaligus 8 edisi ya. Dengan masing-masing edisinya itu berisi 50 soal beserta pembahasan, harganya cuma 160.000 dari harga awal 192.000 kalau misalkan kalian beli satuannya. Kalau misalkan kalian tertarik, cek aja link ada di kolom deskripsi untuk pembeliannya ya. Oke, itu tadi 3 latihan soal yang kita bahas terkait tentang bilangan real ya, soal-soalnya kayak gimana. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, silahkan kerjain soal yang satu ini ya, sangat mudah, silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya berapa, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.